warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Fionisa Putri MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan diskusi pada sesi 5. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Ailustari, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, memaparkan gagasan mengenai COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa sampai dengan penyakit yang parah seperti MERS dan SARS. Kemudian, jenis baru coronavirus ini ditemukan pada manusia sejak terjadinya kejadian luar biasa yang muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019, yang kemudian virus ini diberikan nama SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Adapun beberapa gejala COVID-19 yaitu demam, sakit tenggorokan, kehilangan rasa dan bau, batuk, dan juga sesak nafas. Kasus COVID-19 dilaporkan pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien pertama melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine tanggal 14 Februari 2020. Virus corona dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi oleh COVID-19. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang ramai. Total kasus COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 1 November 2022 mencapai 6.497.786 kasus dengan total meninggal dunia sekitar 159.000 kasus terhitung sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Terjadinya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Salah satunya adalah dengan pembatasan mobilitas, kampanye 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta vaksinasi. Kementerian Kesehatan menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Berikut ialah Bio Farma, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Demikian pemaparan saya mengenai COVID-19. Dimulai dari pengenalan apa itu COVID-19, kemunculan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia, beberapa dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19,
dan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sekian pemaparan ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.